Saya akan record. Oke, teman-teman, silakan kerjakan soal ini. Oke, berarti ini nilai pH-nya nih. Nilai pH, nilai PaCO2, nilai HCO3. Ya, ini pH-nya ke atas, berarti pH normal berapa? Kan ada pH normal. 7,35 sampai 7,45. Oke, bagus. Kalian langsung dihafalnya PaCO2. PaCO2 berapa nilai normalnya, Kak Depi? Oke, itu di mute. Di mute, di mute. 35 sampai 45 ya? 5 sampai 45. Oke. Kalau HCO3 berapa? Kan ada. 22 sampai 26. Oke, ya. Itu berarti harus benar-benar dihafal ya. Nah, kalau misalkan sifat dari respiratory itu bagaimana, Kak Depi? Respirator. Mhm. Oke, gimana sifat dari respiratory? Oke, gimana? Aduh. Apa itu di Oke, ini coba dibantu Kanada. Kalau respiratory sifatnya bagaimana? Kalau respiratorik berlawanan, kalau yang metabolik searah. Ya, nah itu ya. Jadi ingat Rome ya, Rome itu kan. Rome. Nah, Rome itu respiratoriknya itu berarti respiratorik opposite ya. Berarti respiratorik itu sifatnya berlawanan. Berarti respiratorik yang melihat apa? pH dan PaCO2-nya. Ya. pH dan PaCO2-nya berlawanan. Jadi misalkan pH-nya itu nilainya ke atas. Nilai normalnya itu kan berapa? 7,35 sampai 7,45 itu nilai pH. Berarti kalau ke atas 7,45 ke sana, 7,46 ya, sekian sekian sekian. Nah, itu ke atas nih misalkan ya. Misalkan kita ke respiratory. Ternyata nilai PaCO2-nya itu di bawah. Nah, itu kan berlawanan ya antar pH dan PaCO2. Nah, itu sifat respiratory. Nah, kalau sifat dari metabolik yang dilihat itu pH dan HCO3-nya. Nah, pH-nya ke atas, HCO3-nya juga berarti ke atas. Jadi itu searahnya. Searah dia selalu searah. Itu metabolik sifatnya seperti itu. Nah, sekarang lihat di sini. Ini kesimpulannya coba apa Kak Depi? Yang soal ini. sebentar sebentar.
Oke, bisa dijawab? Nggak apa-apa. Pokoknya kita mencoba. Salah juga nggak apa-apa. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Ini masih mau bertanya alkalosis, bener alkalosis respirator. Tapi Hmm? Tapi ke bagian apa kompensasinya bingung gitu. Bagian ke kompensasinya bingung ya. Oke, berarti ini coba kita coba bantu kasih makan Anda. Anda gimana kesimpulannya ini? Alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Oke, alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Kalau tadi Kak Depi udah benar ya alkalosis respiratorik ya, berarti tinggal ke bagian kompensasinya. Nah, kenapa tidak terkompensasi? Apa jawabannya? Karena si salah satunya ada yang normal, HCO-nya normal. Terus si PCO-nya yang kurang. Mm-mm, mm-mm. Terus pH-nya juga tidak normal. Oke, oke ya benar ya. Jadi gini. Nah, kita lihat ya kalau misalkan kita lihat tuh soal ini ya, kita nanti ke evaluasi ya, kita evaluasi biar lebih paham lagi. Nah, ini pH-nya lihat pH-nya naik gitu kan ya. Kalau kita kita persepsinya sama ya, kalau naik sama turun berarti tidak normal gitu ya. Kita samakan persepsinya. pH naik. Kita lihat lagi pH CO2-nya berarti turun gitu kan? Ya, Turun. turun gitu kan. HCO3 normal. Normal. Betul kan? Posisinya normal. Nah, sifat seperti ini berarti alkalosis respiratorik. Nah, kita lihat ternyata HCO3-nya ini normal. Jadi salah satu dari melihat tidak terkompensasi itu melihat apabila salah satu ya, apabila salah satu dari komponen PaCO2 dan HCO3-nya ada yang abnormal. Nah, itu baru dikatakan tidak terkompensasi itu ya. Intinya, jadi kalau misalkan apa PaCO2-nya tidak normal, PaCO2-nya normal misalkan. Itu kan HCO3-nya naik, pH-nya naik. Nah, berarti Tidak terkompensasi. nah gitu ya, berarti tidak terkompensasi, berarti alkalosis metabolik tidak terkompensasi gitu ya. Nah, pusing ya Kak Depi? Pusing-pusing enggak udah paham dikit-dikit deh. dikit-dikit ya. Oke, gak apa-apa lah. Kita sama-sama belajar ya. Oke, nah ini teman-teman kita lanjut. Nah, ini ada PR ya. PR-nya ada 5. PR-nya ada 5. Silakan teman-teman mau di screenshot dulu, monggo ya. Screenshot dulu monggo, mau ditulis mangga gitu kan. Berarti PR nih, berarti hari besok kita lanjutkan lagi ya. Ya, besok kita lanjutkan lagi. Kita besok kita ulas, kita lihat nih PR-nya bagaimana. Di sini sengaja gitu ya, saya nggak dikasih opsi gitu ya, respiratorik atau apa gitu ya, sengaja. Ya, teman-teman berpikirnya keras nih untuk agen. Ya, ini ada 5 soal. Oke, udah di screenshot? Udah, A. Oke, berarti tinggal evaluasi ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih, kita udah beres ya. Nah, untuk AGD ya hanya sedikit lah karena kita evaluasi tentang AGD. Hmm,
Ini udah kelihatan ya blank ya, putih ya. Iya putih. Oke. Nah, yang pertama AGD nih. Berarti AGD itu masuknya ke komponen apa? Komponen respirasi, respirasi itu ya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan dia mengeluh sesak gitu kan, yang mengeluh sesak napas. Nah, berarti kan kalau misalkan dia mengeluh sesak napas, nilai AGD-nya abnormal, itu kan ya, disertai misalkan dengan ada cuping hidung, misalkan gitu ya. Respirasi rate-nya itu misalkan 28. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, berarti pendegakan masalah keperawatannya itu gangguan pertukaran gas ya. Tapi Gas. lihat dulu nilai AGD-nya. Lihat nilai AGD-nya ya. Kalau AGD-nya abnormal, bisa ditarik gangguan pertukaran gas ya. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat nih untuk gangguan pola napas gitu kan, kita kan pedomannya SDKI ya, pedomannya SDKI gitu kan. Nah, berarti yang sering keluar itu apa? Bersihan jalan napas. Ini nih ya, kalau ke pernapasan jalan napas, pola napas dan pertukaran gas. Ini sering gitu ya keluar. Ya. Nah, dilihatnya dari mana? Kalau misalkan bersihan jalan napas, lihat di airway-nya. Lihat di airway-nya. Berarti di jalan napasnya, ya. Jalan napasnya lihat. Kalau misalkan terdengar snoring, ya, gargling gitu kan. Snoring tau ya? Snoring berarti apa? Ada pangkal lidah jatuh ke belakang kan? Ya, gitu. Nanti tindakannya apa? Nah, nanti kita ke gadar dimasuk ya. Pusing di gadar lumayan. Ya, di gadar nanti kita masuk. Kalau misalkan ada snoring, nah berarti tindakannya apa? Berarti kita nanti pasang opa, misalkan seperti itu ya. Dan yang lainnya. Nah, atau ada suara nonhi gitu kan ya. Misalkan dia batuk-batuk tapi tidak bisa mengeluarkan dahak atau ada sekutu. Berarti itu bersihan jalan napas ya. Nah, kalau pelan napas ini masalahnya di mana? Di breathing, ya kan? Ya, di breathing. Berarti yang lihatnya apa? Respirasi rate-nya gitu kan ya. Terus apa lagi? Misalkan nanti ada otot bantu napas gitu ya. Misalkan atau dadanya terengah-engah gitu kan. Ya, cuping hidungnya gimana terlihat itu kan nampak gitu ya. Nah, itu lebih ke breathing itu pola napas gitu ya. Tapi kalau misalkan pola napasnya terganggu, nah namun di sana ada ronhi gitu kan ya. Nah, berarti yang ditarik apa? Bersihan jalan napas ya. Nah, namun apabila nanti ada apa macam-macam muncul ya, jalan napasnya ada gitu kan ya. Misalkan dia ada wheezing gitu kan. Terus ada apa RR itu tidak normal gitu, ada cuping hidung. Nah, namun kita ada nilai AGD nih. AGD-nya tidak normal, berarti pertukaran gas ya, yang diutamakan pertukaran gasnya itu. Namun kalau misalkan ada nilai pH, nilai yang lain-lainnya ternyata normal, jangan sampai kita terkecoh ya. Jangan sampai kita menegakkan pertukaran gasnya, hati-hati. Nah, itu ya, jadi harus hati-hati teman-teman ya. Apa ketiga diagnosa ini. Ini sering muncul, ketiga diagnosa ini sering muncul. Itu ya. Sering pokoknya ketiga diagnosa ini sering muncul. Nah, sekarang karena tidak mendalami apa tentang ke sana karena nanti itu mah, nah, sekarang akan ke penilaian interpretasinya gitu kan. Nah, pokoknya untuk AGD kita lihat nilai apa saja. Nilai pH-nya, nilai PCO2, nilai HCO3. Nilai inilah yang kita lihat. Ya. Jadi pH-nya berarti pH normal berapa? 7,35. 7,35 sampai 7,45. Oke ya. Samakan ya teman-teman. Nah, kalau PCO2 kita hilangkan nilai 7-nya. 35 sampai
5. Gitu kan? 45. HCO3 22 sampai 26. Nah, ini berarti wajib ya, wajib hafal. Ya, jadi kalau misalkan pH-nya turun gitu kan 7,34 misalkan. Nah, berarti sifatnya berarti apa? Asidosis. Asidosis. Itu kalau pH-nya turun berarti asidosis. Kalau pH naik Alkalosis. alkalosis itu ya. Nah, ini harus tahu ya teman-temannya dari SMA atau SMP juga udah dipelajari ya. SMP juga udah pelajari tentang asam basa gitu kan, pH. Nah, ini dasar, dasar banget ya, dasar. Nah, terus lagi apa? Kita harus tahu respiratory. Respiratory yang lihat apa? pH dan PCO2-nya. Lihat sifatnya bagaimana, berlawanan gitu kan. Ya, kalau metabolik itu pH Searah. dan PCO2 searah. Ya, betul. Nih, kalau misalkan pH-nya naik, misalnya ya, pH naik, PCO2-nya misalkan apa? pH-nya naik, HCO3-nya turun. Nah, ini kesimpulannya apa? Alkalosis. Alkalosis. Berarti mana nih? Ini berlawanan ya. pH dengan Berlawanan. HCO3. Nah, ini ini berlawanan. Eh, pH naik. Ini. Oh iya, ini Eh, salah nih. Ini salah nih. Ini harusnya pH-nya HCO3-nya naik, teman-teman. Nah, berarti ini gimana? alkalosis metabolik. Metabolik ya. Nah, seperti ini aja dulu udah. Nanti kita bahas lagi ke sananya. Nah, kalau misalkan pH-nya naik, pH-nya turun, PCO2-nya naik, HCO3-nya naik. Ini apa? Asidosis Acidosis respiratorik. respiratory. Nah, seperti ini aja udah 95% gitu ya. Berarti ya gitu. Tinggal kompensasinya gitu kan, tinggal kompensasinya. Udah. Gampang kan? Gampangnya gampang gitu. Nah, sekarang kita ke kompensasinya. Mana teh? KDP teh hilang. Oke, kita ke kompensasinya. Nah, kompensasi itu ada 3 kan tadi ya. Nah, kalau misalkan kita ini hapus. Oke, kompensasi itu ada 3. Yang pertama apa? Kompensasi hmm, sebagian dulu aja. Si sebagian. Kompensasi sebagian sifatnya gimana? pH abnormal. Itu kan ya. CO2, HCO3 ini abnormal semuanya. Benar kan? Ya, kalau misalkan apa? Sekarang kompensasi penuh. Kalau kompensasi penuh bagaimana? Kompensasi penuh gimana? Salah satu data antara PCO2 atau HCO3 ada yang normal. Hmm? Kalau penuh, kalau penuh itu berarti Eh, apa? pH, penuh. pH-nya normal Aduh, ya. ya pH-nya normal. normal, PCO2, CO3-nya abnormal.
Abnormal. bener kan? Ya. Ya, Nah, kalau misalkan tidak ya, tidak terkompensasi. misalkan tidak, pH-nya abnormal, PCO2 dan Abnormal. HCO3 Ada yang normal. ada yang normal, Normal. salah satunya, gitu kan? Ya, Iya. nah ini udah seperti ini aja, gitu. Ya, berarti teman-teman harus dibiasakan ya. Oke, berarti itu ada PR ya. Ada PR 5, berarti kerjakan. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Ya, ada Insya Allah pertanyaan? Tidak ya. Oke, berarti besok kita lanjutkan lagi ya. Besok lanjutkan lagi. Ya, alhamdulillah. Berarti tadi jam berapa ya kita mulai? Jam 8 ya? Iya, 8 sekarang udah jam setengah 10 kurang. Ya, kurang kan ya? Belum ya. Jam 10 juga. Oke, gitu ya. Tenada. Itu sebelumnya ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak ya? Oke, enak ya. Yang sesi tenaga mau duaan gitu ya. Hanya 2 orang. Kagero. Jadi memang iya gitu kan. Yang lainnya teman-temannya tenaga itu ada yang offline gitu kan beberapa tapi itu dikelompokkan gitu ya. Ada yang online juga, online ada itu sama ya. Anak-anak UNTAS kebanyakan anak UNTAS. Tadi orang Surabaya ya, TDP. Masya Allah. Semangat, A. Ya, alhamdulillah ya. Oke, berarti besok kita ketemu lagi ya. Nanti jadwalkan lah waktunya ya. Gitu ya. Nanti kita jadwalkan waktunya. Mungkin nanti saya akan coba share ya soalnya ya. Sambil ngerjakan soal nanti kan kita bahas gitu kan. Dah lebih enak. Biar lebih cepat. Ya. Oke gitu ya. Kanada ya. Pokoknya pesannya berarti kan untuk semuanya. Untuk Kanada sama KDP. eh, Kalau misalkan toh ini sempit waktunya gitu kan ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil gitu kan. Untuk orang yang berjuang. Itu pesannya ya. Itu pesannya, mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan jangan patah semangat, terus berjuang insya Allah gitu ya. Pokoknya mah jangan mati sebelum tempur gitu kan itu bahasa ininya gitu kan. Semangatnya jadi rubahlah diri sedini mungkin gitu kan ya untuk membuahkan hasil yang maksimal. Oke, saya tutup ya. Saya tutup nanti mungkin akan di-share gitu kan untuk recordnya ya. Nanti recordnya saya di-share. Linknya tidak akan dipublikasi, jadi linknya hanya yang ikut apa yang ikut untuk bimbel aja gitu ya jadi nggak akan dipublikasi di YouTube-nya gitu kalau yang punya linknya baru bisa diakses gitu ya oke ya cukupkan sekian ya mohon maaf ada kekurangan bila nanti ada pertanyaan silakan gitu ya terkait AGD boleh nanti di chat di grup ya kita diskusi oke Oke. ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, A. Selalu ya semangat. ya maaf ya, end meeting, stop share.